Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan diskusi tentang green stick fracture. Fraktur itu sendiri adalah patah tulang. Istilah medisnya fraktur. Fraktur itu ada berbagai macam jenis fraktur, ada banyak jenisnya. Seperti yang ada di buku praktik klinik keperawatan ini, ada banyak jenis fraktur. Yang pertama ada green stick fracture atau incomplete, ada transversal melintang, ada simple fracture, ada oblique fracture, ada communitive fracture, ada spiral fracture, dan ada fraktur terbuka. Ini adalah jenis-jenis patah tulang. Kalau di buku ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis patah tulang. Tapi khusus di video ini kita akan diskusi tentang green stick fracture atau incomplete fracture atau jenis patah tulang green stick namanya. Jadi sekali lagi, fraktur itu artinya patah tulang atau tulang patah. Green stick ini salah satu jenis patah tulang ya. Green stick fracture ini salah satu jenis patah tulang dari beberapa jenis yang kita bahas tadi. Baik, kita perbesar gambarnya biar lebih jelas lagi. Green stick ini kalau kita artikan dalam bahasa Inggris, kalau green hijau, stick itu tongkat. Tapi kalau green stick ada arti lainnya lagi, yaitu dahan hijau atau cabang kayu yang kecil yang hijau. Jadi kalau dipatahkan itu biasanya tidak komplit patahnya, tidak patah putus, patahnya sedikit seperti pada gambar ini. Biasanya green stick fracture terjadi di lengan ya teman-teman, karena saat kita jatuh lengan kita akan refleks untuk menahan badan. Green stick fracture itu terjadi ketika tulang bengkok dan retak. Jadi saat kita menahan, misalnya saat jatuh, karena bebannya berat, tulang kita bengkok dan retak, atau tidak membuat tulang itu putus atau terbagi ke dalam dua bagian, bengkok dan patahnya sedikit retak. Ya seperti istilahnya green stick, seperti patahnya dahan yang muda ya, dahan muda. Kan saat kita patahkan cabang kecil yang masih hijau itu tidak langsung putus dia, cuman patah sebagian aja. Patah tulangnya itu incomplete, tidak patah sempurna ya teman-teman. Jadi ini sering terjadi pada anak-anak yang umurnya di bawah 10 tahun. Kenapa? Karena anak-anak yang usia di bawah 10 tahun itu tulangnya masih belum keras seperti tulang orang dewasa, masih lentur ya teman-teman. Dan terjadinya biasanya karena jatuh dan refleks tangan. Kenapa sering terjadi di lengan, di bagian tangan? Karena saat jatuh tangan kita refleks menahan posisi badan kita saat jatuh. Oke, di sini ada dikatakan kenapa anak kecil lebih sering terjadi fraktur green stick ini. Because their bone are softer and more flexible. Jadi tulang anak kecil itu lebih lembut dan lebih fleksibel ya. Karena masih muda, usianya masih muda. Than are the bone of adult, daripada atau dibandingkan tulang orang dewasa. Jadi ini alasannya kenapa green stick fracture ini sering terjadi pada anak-anak, karena tulang anak-anak itu masih fleksibel, masih dalam masa pertumbuhan ya teman-teman, masih lebih lembut, belum keras seperti tulang orang dewasa. Tanda dan gejala green stick fracture atau patah tulang incomplete ini biasanya disalahartikan. Kalau yang ringan ya, lebih nampak seperti memar atau strain or sprain atau kesleo seperti kesleo. Tetapi kalau parah dia akan ada pembengkakan seperti fraktur yang lain, seperti patah tulang yang lain, dan terasa nyeri berat. Dan biasanya juga nampak deformitas. Deformitas itu tulangnya tidak sesuai seperti biasanya. Nah, ini dia kan kalau green stick fracture ini tulang kita bengkok lalu patahnya tidak sempurna. Jadi tulangnya mungkin misalnya di lengan yang terjadi fraktur itu atau patah tulang itu akan jadi lebih pendek dibandingkan tulang tangan yang normal. Yang penting diingat, tanda dan gejalanya sama juga dengan fraktur tulang atau patah tulang jenis lainnya. Adanya pembengkakan, imobilisasi, sulit digerakkan, deformitas, dan nyeri berat.
Oke, sekian tentang green stick fracture. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.